Baik, kita akan berbicara tentang formula if atau rumus if. If itu bahasa Inggris kalau diartikan artinya jika. Nah, di sini ada data nilai di mana kita mau memberikan predikat ya. Jadi dengan ketentuan jika nilainya lebih dari 85 maka nilainya A. Jika nilainya lebih dari 80 maka nilainya AB. Jika nilainya lebih dari 75 nilainya B. Jika nilainya lebih dari 70 nilainya BC. Jika nilainya lebih dari 65C, jika nilainya lebih dari 50 maka D. Dan kemudian jika ada angka selain dari lebih 50 itu yang artinya 50 ke bawah itu artinya E. Apapun angkanya nilainya E jika bukan lebih dari 50. Nah, sekarang kita akan memasukkan formulanya seperti apa. Oke. Nah, untuk formulanya sendiri kita inputkan diawali dengan tanda sama dengan if, buka kurung, kemudian kita sorot ke bagian nilai yang ingin kita berikan predikatnya di sini. Nah, di sini nama selnya adalah G4. G4 kemudian lebih dari dengan simbol tutup siku. Bukan tutup siku. Ya lebih dari kemudian angkanya kita inputkan 85 koma koma ini kalau saya membacanya maka nilai yang ditampilkan. Nah, kalau kita mau menampilkan suatu huruf bukan angka itu harus diawali dengan petik. Kalau diawali dengan petik artinya dia akan membaca, kemudian dia akan menampilkan. Nah, kita ingin membaca dia dengan huruf A, maka kita akhiri dengan tutup dengan tanda petik lagi, kemudian koma lagi, jika, if, buka kurung, dan berulang. G4 ini diambil berulang, sel G4 diambil berulang karena kita nanti akan mengambil di sini selnya akan kita tarik ke bawah sehingga G4-nya akan otomatis mengambil ke baris yang selanjutnya, yang artinya setelah G4, G5, G6, dan seterusnya. Sekarang kita akan lanjutkan G4 80, A, B, tanda petik, if, ke kurung lagi G4 lebih dari 75, B, if, ke kurung G4 lebih dari 70, numlocknya nggak aktif. Ini tadi 75, maka BC. Ternyata di sini juga salah. Saya harus mengetikkan numlocknya, tapi di sini belum aktif. Oke, saya ubah dulu. Kemudian ini 85. Setelah BC, if lagi G4 lebih dari 65, maka C, if lagi ke kurung G4 lebih dari 50, maka D. Kemudian sisanya akan kita inputkan E. Kemudian buka kurungnya ada 6 kali, maka kita buat tutup kurungnya jadi 6 kali juga. Nah, kalau sudah kita enter, dan di sini kita hanya cukup sorot ke bagian formula yang tadi telah kita ketikkan, kemudian kita arahkan kursornya menjadi tanda plus seperti ini, ada di ujung sikunya, kemudian kita klik tarik tahan ke bawah saja. Maka dia akan otomatis membaca baris yang selanjutnya. Kalau tadi dia membaca yang G4, kemudian yang di sini dia akan membaca G5, G6, G7, dan seterusnya.